GBI Lewi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini hadir bersama kita Pastor Aryawan Bahri dan Kak Ena. Kita mau bahas satu tema yang bicara tentang God will never leave you. Atau Tuhan gak pernah tinggalkan kalian, Tuhan gak pernah tinggalkan kita semua. Kita dengar aja dari Pastor Ari. Gimana Pastor untuk tema ini? Oke, kita langsung aja. Kita baca Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, butuh ratusan tahun sampai janji ini digenapi, yaitu di saat Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Itu kabar baiknya. Tapi realitanya di hadapan kita saat ini, kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Semuanya orang tiba-tiba tidak bisa bekerja. Semuanya orang hidup tanpa suatu kepastian apa yang akan terjadi hari esok. Saudara-saudara, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Dikatakan beberapa murid kembali ke kehidupan lama mereka. Kondisi ini seperti persis saat murid-murid ditinggal oleh Tuhan Yesus saat Yesus mati di kayu salib. Kita baca Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, kondisi seperti ini membuat murid-murid frustrasi apa yang mereka harus lakukan. Dan banyak dari mereka juga sepertinya hilang pengharapan dan akhirnya pulang kampung. Dan saya percaya Bang Po saat itu belum ada PSBB, jadi mereka bisa pulang kampung gitu ya. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu keadaan di mana murid-murid belum melihat sesuatu yang baik akan terjadi. Semuanya serba tidak menentu. Saya teringat tentang cerita Yairus, kepala ibadat, rumah ibadat. Kita baca Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Mari kita garis bawahi pernyataan bahwa anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Jadi belum mati. Seperti yang kita tahu cerita ini, sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah Yairus, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Singkat cerita, waktu selesai dengan masalah perempuan yang sakit pendarahan sudah disembuhkan, kita loncat ke ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudara, kalau yang tadi dikatakan anaknya sakit, sekarang anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, percaya saja." Saat ini mungkin kondisi kita terpuruk, bahkan semakin terpuruk. Tapi Yesus tepati janjinya bahwa dia akan menyembuhkan, bahkan membangkitkan dari kematian. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Oke, jadi Pastor Ari, menarik apa yang disampaikan tadi, bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Yes. Tapi kondisi sekarang kita lihat bahwa semua orang itu dipaksa untuk menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Menurut Pastor Ari gimana pandangannya bahwa janji Tuhan yang tadi dia tidak
setelah lalai menepati janjinya, tapi di satu sisi kita semua diperhadapkan dengan kondisi sekarang. Ya, benar. Realitanya memang seperti itu. Saya pribadi juga shock, kaget, dan ya, belajar menerima keadaan itu adalah poin yang terpenting. Bersyukur, mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Saat Tuhan ciptakan manusia, di Taman Eden Tuhan beri hak lola. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi suatu yang namanya free will untuk memilih apakah dia mau larut dalam kondisi yang terpuruk atau dia memilih untuk bangkit menjadi sesuatu yang berguna, yang membuat kehidupannya lebih baik gitu. Oke, kalau bicara tentang hak kelola, sepertinya Tuhan itu kan membebaskan kita ya sebagai manusia. Sekarang pertanyaannya buat Kak Ena nih, gimana kondisi sekarang? Sama seperti tadi saya katakan bahwa pandemik ini sepertinya kita nggak tahu ujungnya kapan. Tapi satu sisi Tuhan bilang bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, dia juga kasih kita hak kelola atau hak bebas seperti itu. Menurut Kak Ena gimana? Kayak gini Bang Pos, kalau saya mau bilang, ini hujan nih sekarang. Bang Pos percaya nggak kalau ada matahari, walaupun itu hujan? Ya percaya kan. Kemudian, sekalipun itu malam, gelap, percaya nggak ada matahari? Nah, begitu juga Tuhan kita gitu. Mungkin kita nggak rasa sekarang ini, kok keadaannya kayak nggak enak ya. Percaya aja bahwa Tuhan itu ada. Itu aja, percaya dulu aja Tuhan itu ada dan gak pernah meninggalkan kita. Saat kita percaya, itu titik balik bahwa Roh Kudus itu kerja dalam kita. Tapi waktu kita gak percaya, ya udah itu tandanya kita mau larut dalam kesusahan itu, gak tahu mau ngapain. Tapi begitu kita percaya Roh Kudus kerja, kita gak sadar tiba-tiba kita bisa kreatif. Nah, itu kita gak rasa, kita gak lihat hasilnya. Tapi perubahan kita, respon kita, itu bisa dilihat orang. Jadi, kita kreatif, kita ada damai sejahtera, itu udah cukup gitu. Jadi artinya ketika kita melihat belum tahu sampai kapan pandemik ini, tapi kita tetap harus percaya sama Tuhan ya, bahwa Dia sekali lagi tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Oke, berikutnya nih yang lebih menarik karena kita kemarin juga baru merayakan kebangkitan Tuhan dan pada satu titik di mana Tuhan akan naik ke sorga, Dia bilang bahwa Dia akan menyediakan Roh penolong, Roh Kudus buat kita. Dari sisi Roh penolongnya sudah diberikan sama Tuhan buat kita. Gimana sikap kita sebagai anak Tuhan menghadapi sekali lagi Pastor Ari? Roh penolong Tuhan udah kasih. Di sisi yang kita sebagai manusia juga kadang-kadang kita masih suka bertanya, Tuhan itu di mana? Tuhan itu tinggalkan kita atau tidak? Gitu. Gimana menurut Pastor Ari? Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus hadir di kehidupan kita. Roh Kudus ini yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Jadi kita harus mengaktifkan Roh Kudus ini supaya apa yang Tuhan janjikan kita bisa ingat dan menjadi kekuatan. Ada pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwa hidup kita bukan dari gaji, tapi dari janji Tuhan. Janji ini yang mendrive kehidupan kita, sehingga kita diberi ide-ide kreatif oleh Roh Kudus, agar kita bisa tetap survive dalam keadaan seperti sekarang ini. Oke, mungkin saya dan jemaat yang menyaksikan pengen tahu selama beberapa minggu Kak Ena dan Pastor Ari di rumah bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, apa hal yang baru yang dialami dengan kondisi ini? Kita kan tahu tahun ini Gembala kita bilang bahwa tahun dimensi yang baru. Mungkin boleh cerita pengalaman atau hal atau kesaksian mungkin yang dialami. Boleh Kak Ena atau Pastor Ari? Kak Ena silakan. Hal baru, saya nggak suka olahraga. Nah itu mungkin sebulan 2 kali itu jalan keliling kompleks. Sekarang bisa seminggu 2 kali. Itu saya memaksa diri saya ya untuk menyukai hal itu, walaupun itu nggak nyaman awalnya.
Kemudian yang kedua, kita bisa makan siang bareng. Ya. Biasanya Ari makan siang di kantor, saya di rumah dengan Early. Itu sih yang baru bagi saya sih. Hari Minggu biasanya kami pelayanan. Tapi Dari pagi sekarang di sampai setiap malam. hari Minggu kami dilayani di rumah, beribadah online. Kalau Pastor Ari mungkin? Ya, dari kondisi sekarang ini, dari pekerjaan terutama, yang biasanya tiap pagi saya terutama ke kantor, tapi dengan keadaan ini saya bekerja di rumah. Tapi satu hal yang selalu saya lakukan bahwa pakaian saya, mood saya, mindset saya taruh di pikiran bahwa saya lagi bekerja. Bedanya hanya saya bekerja di rumah. Jadi meeting lewat online pagi, siang, sore itu membuat kehidupan saya sepertinya tidak terasa gitu. Tiba-tiba udah hari Jumat dan ya ngeflow aja, dan itu puji Tuhan ada teknologi yang kita bisa gunakan untuk membantu supaya pekerjaan kita tetap berjalan dengan baik. Oke, menarik sekali. Oke, Pastor Ari mungkin ada closing statement, mau menyampaikan hal apa buat jemaat, buat kita? Ya, seperti cerita tentang Yairus tadi, yang dibutuhkan adalah hanya percaya saja. Karena Tuhan sudah janji. 3 hal penting yang saya bisa simpulkan. Yang pertama adalah tetap bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Jangan takut. Yang kedua, jangan takut, aktifkan Roh Kudus sebagai penolong. Dan yang ketiga adalah gunakan hak kelola itu supaya memberikan sesuatu yang baik yang kita pilih, yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Kita mau ikut anjuran pemerintah, kita punya free will untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Terakhir saya mau bilang, iman percaya kita landaskan bukan dari mujizat yang kita alami, tapi iman percaya kita landaskan pada suatu pemikiran bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Amin. Amin. Oke, jadi hari ini kita belajar beberapa hal dari diskusi singkat bersama dengan Pastor Ari dan Kak Ena. Yang saya catat tadi, nomor 1 kita harus bersyukur ya. Amin. Kita harus bersyukur, kita harus jangan takut, sekalipun tadi di dalam diskusi ada kita nggak tahu sampai kapan, tapi percaya saja dan gunakan hak kelola, gunakan kepercayaan, gunakan apapun yang Tuhan sudah kasih buat kita. Dan kita harus punya iman percaya kepada Tuhan bahwa sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian mungkin seri kita hari ini. Terima kasih Pastor Ari, Terima Kak Ena. kasih. Ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kita. Saya kasih kesempatan untuk setiap daripada kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ingat bahwa bilu-bilu Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Kristus telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Silakan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu, terima kasih untuk tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang ada sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Dan percaya dengan iman, bilur-biru Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dan Matius 18 ayat 19 katakan, kalau dua orang sepakat, minimal saya dengan bapak atau ibu atau saudara sekalian, saya sepakatan. Dan percaya pada saat sepakat, maka pada saat itu Tuhan akan dengan Roh Kudus akan menyembuhkan setiap daripada kita. Percaya itu. Segala yang mengalami sakit penyakit, baik sakit penyakit ada di luar tubuh bagian luar maupun juga tubuh bagian dalam, saya perintahkan sekarang ini pada saat ini dengan otoritas kuasa daripada Tuhan Yesus, keluar segala sakit penyakit dari tubuh yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan alami kesembuhan dengan bilur-bilu Tuhan Yesus. Kau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Alami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hai tubuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kalau ada yang masalah keuangan bisa angkat tangan. Pada saat ini terima berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Urapan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkati pekerjaan usahamu, diberkatilah lubuk adonanmu, diberkatilah rekening-rekening bankmu. Kau akan terus naik, tidak pernah turun. Kau akan menjadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih ya Abah ya Bapak, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh sidang dengan Engkau. Terima kasih untuk urapanmu, terima kasih berkat-berkatmu, terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Terima kasih juga untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk berkat melimpah. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap daripada kita dengan bilur-biru Tuhan Yesus. Sehingga setiap daripada kita mempunyai tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap daripada kita. Biar berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin.